Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Nofrini. Saya merupakan guru matematika yang mengajar di SMP Negeri 3 1 Atap Selesai, Kabupaten Langkat. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan praktik baik yang saya lakukan dalam pembelajaran matematika dengan topik persamaan linier satu variabel. Bapak dan Ibu guru sekalian, sebagai guru matematika, tentu kita menghadapi tantangan dalam membelajarkan matematika. Salah satunya adalah bagaimana membuat pembelajaran yang kita lakukan menjadi bermakna. Oleh karena itu, diperlukan strategi, model, metode pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan belajar siswa, seperti minat, kesiapan belajar, dan profil siswa. Sebelum melaksanakan perencanaan pembelajaran, saya melakukan analisis kebutuhan belajar murid melalui asesmen diagnostik, baik yang kognitif maupun non-kognitif, untuk mengetahui kesiapan, minat, dan gaya belajar murid. Asesmen yang saya lakukan secara digital dengan menggunakan Google Form. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik, saya merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan model problem-based learning. Saya mempersiapkan bahan dan sumber belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan murid, seperti buku yang saya download melalui platform Merdeka Mengajar, bahan bacaan, video pembelajaran, membuat alat peraga, dan media lainnya yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebagai implementasi dari diferensiasi konten. Sumber belajar tersebut saya bagikan ke WhatsApp group sebelum pembelajaran dilakukan. Pada tahap pendahuluan, kegiatan yang saya lakukan diantaranya menyapa murid, melakukan persepsi dengan mengajukan pertanyaan mengenai materi sebelumnya, menyampaikan materi yang akan dipelajari, membangkitkan motivasi, melakukan ice breaking untuk menarik perhatian murid, dan menyampaikan tujuan pembelajaran, serta menjelaskan garis besar proses pembelajaran yang akan dilakukan. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Oke, ini persamaan linier satu variabel dengan subtopiknya yaitu menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Jawab. Pada tahap orientasi siswa pada masalah, kegiatan yang saya lakukan adalah membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan membagikan LKPD untuk diselesaikan secara berkelompok. Selanjutnya, pada tahap mengorganisasi siswa untuk belajar, saya membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan secara berkelompok. Pada tahap membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, saya mengajak siswa untuk memilih sumber belajar sesuai dengan gaya kebutuhan belajar mereka agar mereka dapat menggali pengetahuan mereka terkait materi yang dipelajari dan menyelesaikan tugas yang terdapat di LKPD. Selama kegiatan diskusi yang dilakukan murid, saya mengobservasi dan mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberikan pertanyaan lanjutan kepada murid yang memerlukan bantuan. Segala informasi yang diperoleh saya gunakan untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan saya berikan kepada murid sebagai salah satu implementasi dari diferensiasi proses. Pada tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya, saya mengarahkan siswa untuk berbagi tugas dengan temannya untuk menghasilkan produk. Murid saya arahkan untuk menyajikan atau mempresentasikan tugas sesuai dengan minat mereka. Ada kelompok siswa yang memilih menyajikan dengan menggunakan alat peraga, ada yang presentasi langsung, dan ada yang memilih untuk menyajikan dalam bentuk tulisan. Hal ini sebagai implementasi diferensiasi produk. Selanjutnya, tiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan kelompok lain menanggapi.
Pada tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, saya membantu siswa untuk mengevaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Berikan apresiasi terhadap produk yang telah mereka hasilkan. Selama proses pembelajaran berlangsung, saya melakukan asesmen formatif untuk mengetahui perkembangan belajar siswa melalui pengamatan dan memberikan tes yang saya kemas dalam bentuk game untuk bermain game dengan menggunakan aplikasi Wordwall. Gimana gamenya? Seru nak? Di akhir kegiatan, saya memandu murid untuk membuat kesimpulan dan melakukan refleksi pembelajaran. Dengan menggunakan sifat-sifat persamaan dunianya. Kemudian pakai alat peraga bisa, Bu. Ada lagi nak? Iya, dengan memindahkan suku. Oke. Nah, pelajaran hari ini nak? Seru. Asik karena ada videonya, ada gamenya, pokoknya nggak bikin ngantuk. Pelajaran hari ini seru dan menyenangkan, tidak bikin ngantuk. Apanya yang menyenangkan? Bermain gamenya, Bu. Bermain gamenya ya. Selain itu ada nggak yang menyenangkan? Ada. Apa? Belajarnya, Bu. Belajarnya. Oke. Demikian praktik pembelajaran yang saya lakukan. Semoga menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat dan salam merdeka belajar.